Berani karena benar, takut karena salah. Peribahasa itu sudah sering kita dengar. Mau memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita benar, mengapa kita harus takut? Kebenaran membuat kita berani bertindak, berani untuk menyatakannya. Kecuali bila kita salah atau melakukan sebuah kekeliruan, bisa jadi kita boleh-boleh saja menjadi takut. Namun hari ini saya mau memperkenalkan satu peribahasa yang senada dengan itu. Tumbuh karena berani, tumbang karena takut. Pepatah ini saya buat sendiri dengan memberitahukan kepada kita semua bahwa untuk iman itu tumbuh, maka dibutuhkan keberanian. Keberanian untuk bergerak, melangkah, dan berjalan. Bahkan kalau perlu berlari. Dengan kata lain bahwa iman itu baru bisa tumbuh kalau ia bergerak, tidak jalan di tempat saja, atau tidak diam saja, atau tidak bungkam 1000 bahasa. Tumbuh karena berani, tumbang karena takut, itu bisa terjadi di dalam iman kita. Mengapa demikian? Karena kitab suci banyak sekali mencatat pengalaman-pengalaman para tokoh iman yang bertumbuh justru lewat tindakan dan kegerakan mereka yang berasal dari iman. Dan disitulah iman mereka justru baru menjadi tumbuh. Tapi orang-orang yang takut bertindak karena imannya, maka iman itu tidak akan pernah bisa tumbuh. Mari kita mau belajar tumbuh karena berani. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini. Dalam rangkaian di hari-hari ke depan ini kita akan melihat tokoh-tokoh iman dalam kitab suci, bagaimana mereka bisa bertumbuh lewat tindakan dan gerakan iman yang mereka lakukan. Hari ini dari Markus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan orang itu mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Kisah ini merupakan satu narasi dari peristiwa di mana Yesus sedang dikejar, dicobai, dan direncanakan untuk dibunuh. Karenanya kesalahan-kesalahan Yesus itu dicari-cari oleh banyak orang pada waktu itu. Namun kita lihat dalam kisah yang tertulis, kita lihat ada orang-orang yang mau mempersalahkan dia, dan mereka adalah orang yang bukan tidak beriman. Mereka punya iman, punya keyakinan kepada Allah mereka. Mereka beragama, bahkan tahu betul hukum-hukum serta pengetahuan keagamaan yang mereka pegang, atau pengetahuan iman yang mereka yakini. Bahkan kita tahu sendiri dengan pengetahuan iman mereka itu, mereka pakai untuk menghakimi dan mencari-cari kesalahan orang lain, serta membawa orang dengan begitu cepatnya ke pengadilan karena melanggar hukum
pengetahuan iman yang mereka pegang dan genggam itu. Sementara Yesus justru datang mengajarkan sebuah dimensi iman yang dalam. Dimensi iman yang bukan sekedar berbicara tentang pengetahuan semata, bukan ilmu-ilmu atau teori belaka, tetapi sebuah iman yang nyata. Karenanya kita lihat bagaimana reaksi Yesus pada saat orang-orang itu datang mau mempersalahkan dia. Dan pas pada waktu itu ada seorang yang mati sebelah tangannya. Dia minta orang itu untuk berdiri di tengah supaya bisa dilihat banyak orang. Hari itu adalah hari Sabat, dan pengetahuan iman orang-orang yang mau menyalahkan Yesus itu adalah mengatakan bahwa hari Sabat tidak boleh untuk melakukan tindakan apapun. Harus beristirahat sesuai dengan perintah Tuhan. Dan disinilah Tuhan Yesus justru dikatakan begitu berduka cita karena kedegilan mereka, serta marah karena memandang mereka itu. Mengapa Yesus marah? Karena orang-orang itu punya pengetahuan iman tapi tidak punya tindakan iman. Mereka tahu banyak tetapi mereka justru berbuat jahat dengan apa yang mereka tahu. Mereka memahami banyak tetapi mereka tidak mau melayani banyak orang pada waktu itu. Yang ada mereka malah menghakimi. Di sini Tuhan begitu bersedih dan melihat kedegilan hati orang-orang yang hanya punya pengetahuan iman tapi tidak mengalami pertumbuhan iman. Karenanya dia meminta seorang yang sedang sakit tangannya. Dia suruh berdiri di tengah dan orang itu berdiri. Dia suruh ulurkan tangannya dan tangan orang itu diulurkannya, maka sembuhlah tangan orang itu. Yesus ingin memperagakan satu hal yang penting, yaitu bahwa iman tumbuh bukan berawal dari pengetahuan. Iman tumbuh bukan berawal dari dogma atau doktrin atau pengajaran-pengajaran yang dipegang oleh orang-orang yang mengaku beragama dan percaya kepada Tuhan. Tetapi iman justru kitab suci mencatatkannya tumbuh dan berawal dari keberanian bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Dan orang yang tadinya sakit tangannya itu menjadi sembuh karena dia bertindak, berani melakukan apa yang Tuhan minta di hadapan banyak orang pula. Dari sini kita bisa melihat bahwa inilah prinsip pertumbuhan iman yang penting. Iman itu seperti otot. Semua kita punya otot-otot di dalam tubuh kita. Tapi kalau itu tidak digerakkan dan tidak dilatih, dia akan menjadi kaku. Bahkan jangan kaget kalau kita bisa menjadi sakit karena otot-otot kita jarang kita latih. Begitu pula iman kita. Kalau iman kita nyatakan lewat tindakan ketaatan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka disitulah pertumbuhannya akan terjadi. Namun bila kita hanya puas sebatas mengetahui semata saja, mengetahui lalu memakai pengetahuan kita untuk menjadi tindakan arogansi dan kesombongan, menghakimi serta menilai atau menjatuhkan orang lain dengan pengetahuan iman itu, maka kita siap-siap tumbang imannya. Tumbuh karena berani, tumbang karena takut bertindak. Karena itu lakukanlah tetap iman yang engkau percayai itu dalam tindakan yang nyata, supaya ia tumbuh karena engkau berani bertindak. Amin.